Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Jabir dan Bapak sekalian, Pak Khalid dan semuanya. Kami dari tim advokasi kelanjutan dari pekerjaan yang selama ini hanya disampaikan oleh Pak Said Didu. Kami mau mengetahui kondisi, kami sedang mencari informasi. Pada kesempatan ini saya sampaikan kepada bapak-bapak bahwa menurut keputusan Menteri Koordinator Perekonomian bahwa yang namanya daerah PIK 2 proyek strategis nasional itu luasnya cuma 1.750 km. Kira-kira hanya sekitar di Teluk Naga sana saja. Nggak ada yang di sebelah baratnya kali Sadadi. Karena itu daerah desa Muncung ini bukan termasuk daerah yang telah ditetapkan sebagai daerah proyek strategis nasional. Jadi nggak ada pembelian paksa, tidak ada penguasaan jual beli paksa barang. Jadi kalaupun di sini ada mau jual beli ya berlaku umum sesuai maunya masyarakat, sesuai maunya umum atau atas kesepakatan penjual dan pembeli, dan tidak ada penguasaan daerah seperti yang tadi dilaporkan. Ada sungai di Uro ya, itu dilawan, tapi lapor dulu ke kepala desa dan kepala polisi. Ini rekam kan, lapor ke kepala desa, lapor ke polisi. Kalau kepala desa dan polisi tidak bertindak, rakyat bertindak sah. Yang ngomong saya, ini terekam. Ini penindasan oleh pengembang rakus bekerja sama dengan pengkhianat rakyat. Tadi saya ngomongin ya, kepala desa kan dilaporin masa buruh, itulah pengkhianat. Atau polisi juga laporin kamu, itulah pengkhianat. Kalau pengkhianat itu nggak bisa diberitahu, bisa dilawan. Ini koleknya ketawa dia, karena dia dapat bolos sekarang. Nah, sekarang saya bawa kopi surat keputusan Menteri Koordinator Perekonomian, mana yang namanya daerah yang termasuk dalam PIK 2 proyek strategis nasional. Yang jelas Muncung tidak. Jadi kalau ada pembelian secara paksa ya sampaikan. Pertama sampaikan baik-baik. Ya, tapi kalau nyatanya dia ngancam, ya balas lagi ancam. Ya. Nah, itulah ini sekarang saya sampaikan sebagai dasar untuk ngomong. Ya, Pak. Mudah-mudahan dengan kopi ini bisa buat jelasin kepada rakyat. Gak ada yang takut lagi sama bajingan-bajingan. Mas Kolik. Ya. Makasih. Ya. Terima kasih. Jenderal Sunarko Purnawirawan ya. Beliau mantan Danjen Kopassus, tapi perhatiannya kepada rakyat khususnya sekarang saat ini kepada Pantai Indah Kapuk 2 ya, bagian dari PSN yang diresmikan oleh Presiden, itu sangat besar. Dan beberapa kali Mas Narko ini dengan sejumlah teman, tokoh, datang langsung meninjau lokasi untuk melihat apa yang terjadi. Terakhir hari Ahad kemarin ya? Betul. Tanggal berapa Mas ya? Hari Minggu kemarin saya berdua dengan salah satu lawyer. Samsir Jalil ya? Saya sebetulnya juga dihubungi sama Bang Samsir Jalil untuk bisa terlibat, cuma pagi sekali jam 6 berangkat waktu itu ya, hari Ahad ya. Saya berhalangan, jadinya ya sudahlah. Nah sekarang kita minta Mas Jenderal Sunarko ini memberikan update informasi di lapangan, karena saya dapat kiriman juga videonya 3 menitan dari Bang Samsir, tapi bagus sekali tuh dengan para korban di sana ya. Tapi barangkali Mas Narko mau sampaikan apa-apa aja temuan di lapangannya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Edi yang saya hormati, sebelum sampai cerita tentang apa yang saya lihat di lapangan, saya sampaikan. Sebelum itu saya dari lawyernya Pak Said Didu, dapat kopi surat keputusan Menteri Koordinator Perekonomian. Oke, lanjut. Yang mengatakan bahwa PIK 2 itu termasuk dalam PSN, termasuk ada lampiran dari komite komite percepatan apa istilahnya adalah itu ya. Dari dua surat itu saya ketahui bahwa
Ring 2 BSN itu luas area yang ditetapkan 1.755 hektar. Ya. Saya ulangi, luas yang ditetapkan dalam Permenko itu ada 1.755 hektar. Ya. Berarti kalau hanya seluas itu, area itu hanya ada di Kecamatan Kosambi, Ya. di Teluk Naga. Betul. Intinya dia ada di sebelah timur Kali Cisadane. Ya. Betul. Hanya di satu bagian dari Kecamatan Kosambi. Ya. Tapi faktanya setelah saya lihat ke lapangan, katanya pembebasan itu dilakukan oleh ASG ini sejak menurut penduduk sudah 2 tahun yang lalu sampai mencakup 10 kecamatan berikutnya. Ya. Sampai di Kecamatan Tanara Kabupaten Serang. Ya. Kan itu menimbulkan tanda tanya besar di kepala saya. Atas dasar apa? Atas dasar apa ASG ini melakukan pembebasan paksa? Jauh lebih luas daripada yang Kok keluar dari area yang telah ditetapkan yang hanya 1.755 hektar itu? Oke. Sampai saat ini saya belum tahu apa dasar hukumnya. Oke, jadi teman-teman sekalian, kemarin saya memang seperti Mas Jenderal Sunarko ini juga dapat kopinya ya. Iya. Pertama SK Menko Polhukam tentang penetapan perekonomian Erlangga Hartarto tentang penetapan 213 PSN. Iya. Ada jembatan, ada ini, ada itu, ada jalan tol, Ada pelabuhan. ada PSN PIK 2 dan BSD. Iya. Ya. Iya. Tapi kemudian kita menjadi tahu dari surat penunjukan dari Komite Percepatan Investasi itu itu memang seperti beliau bilang luasnya cuma 1.755 hektar. Nah, sebelum masuk ke beliau tadi cerita dengan para penduduknya sampai ke 8-9 kecamatan sampai Tanara di Serang sana, itu kan ada iklannya Pak Jenderal. Yang dengan bangga iklannya beredar bahwa PIK 2 ini sangat aman. Di dalamnya ada markas Korem, ada markas marinir, ada markas polisi, ada apalagi gitu, semua 4 matra itu ada semua. Tapi yang menarik adalah saya belum mempersoalkan status itu kok bisa di dalam, ya. Tapi iklan itu mengatakan luasnya 6.000 hektar. Kalau tadi SK-nya penunjukannya hanya 1.755 hektar, kenapa dia berani mengklaim 6.000 hektar? Menurut panjenengan berikut. Itulah yang membuat ada pertanyaan, ada tandanya yang besar. Kita sudah baca dari lampiran surat keputusan Menko Perekonomian 1.755. Ya. Dan itu hanya ada di Kecamatan Kosambi. Ya. Dan sekarang itu pun kalau dari pembagian itu sudah membingungkan karena ini sudah tembok seperti tembok Berlin. Tapi kok Toto di lapangan dia sampai tadi yang saya katakan masuk ke 10 kecamatan lainnya, ya kan? Nah, jadi apa dasarnya? Nah, termasuk yang 6.000 hektar tadi. Dasarnya apa? Dia merampas. Kalau saya bilang merampas, mereka mengatakan membeli. Kenapa saya katakan begitu? Kenapa merampas? Kenapa disebut merampas? Loh, yang jual tidak ikhlas. Kenapa saya katakan tidak ikhlas? Masyarakat mengatakan ini tanah sebelum ditetapkan dalam area proyek strategis nasional, harganya di atas 500-an ribu per meter. Atau sekarang dipaksa beli 50.000. Dia beli. Gila. Apakah itu bukan perampasan? Iya. Mereka ngomong katakan dibeli. Saya bilang tidak. Iya. Oke, sebelum masuk ke harga tanah temuan langsung beliau tadi, saya sebagai seorang yang pernah memimpin institusi TNI, ya langsung sebagai Komandan Jenderal di Kopassus, ya walaupun ini bukan urusan beliau, tapi menurut saya sedikit banyak tahu lah. Nah, kalau pembangunan kantor-kantor itu, Pak Jenderal, itu kan anggaran dari negara harusnya. Iya. Iya dong. Iya. Bangun markas brigif berapa misalnya, di bawah Kopas Group berapa, bawah Kopas itu pasti anggaran negara dong. Iya. Nah sekarang kalau itu dengan bangga investor mengatakan, pengembang mengatakan di wilayahnya dibangun markas Korem, markas Polres, markas
marinir segala macam kan kita bisa bertanya itu uangnya siapa. Kalau uang anggaran APBN kan dulu nggak ada itu PIK dalam rencana kerjanya. Kalau anggarannya pengembang, nah ini statusnya bagaimana nih? Apa nggak bukan suapan sogokan kepada para aparat itu? Monggo. Jawabnya agak sulit karena begini, saya juga pernah jadi komandan Korem, Nah, saya pernah. Oke, pernah ya. Panglian Kodam. Oke. Kita juga kadang-kadang ada membangun pangkalan secara swadaya. Oh, Secara swadaya. Kita cari lahan. Biasanya lahan angkatan darat lahan saja banyak. Setelah itu kita hitung pembangunannya. Oke. Nah itu ada partisipasi dari pengusaha. Tapi kita laporan, Pak, ini ada yang membangunkan ke komando atas. Bisa saja. Tapi saya tidak tahu di sini. Tapi yang jelas tanahnya bukan tanah asing rampas itu. Oh iya. Tanah itu tanah legal. Yang tadi Pak Edi cerita bahwa di situ akan dibangunkan pangkalan-pangkalan tadi, kantor polisi, kantor TNI Angkatan Darat, kantor lain sebagainya. Saya tidak tahu di mana itu. Ada. Sudah dibangun belum? Ya pokoknya ada iklan seperti itu. Ada unsur. Kalau iklan itu boleh saja. Sudah ada bangunan. Kita ini sudah sering dibohongin orang. Sudah ada bangunan. Dibohongin presidennya sering kita kan. Apalagi cuma pengusaha. Iya. Nah, jadi kita belum lihat, saya nggak ada komentar. Saya cuma melihatnya begini aja. Oke. PSN PIK 2 areanya cuma 1.755 hektar ya. Itu hanya ada di Kecamatan Kosambi. Kenapa dia membeli paksa atau merampas yang ada di 10 kecamatan lain sampai masuk di kabupaten saya? Itu dasar hukumnya apa? Oke. Termasuk tadi 6.000 dia bilang, dasar hukumnya mana? Oke. Logikanya dimanapun, saya pernah bekerja di tambang dan di perkebunan. Saya pernah bekerja di tambang dan di perkebunan. Saya tekannya lagi, perusahaan itu punya izin lokasi, ada ininya, Ada koordinatnya. Kemudian kalau di situ ada penghuni, kita bebaskan, kita beli dengan harga yang wajar. kesepakatan yang wajar. Ya. Kalau nggak ada yang mau dibeli, biasanya kita enklap. Tahu kan kita enklap, kita keluarkan dari ini. Ini nggak jauh terpilih juga. Kalau dia bukan PSN, harusnya dia kalau membebaskan itu harus ada izin lokasi. Karena dalam mengambil izin lokasi itu dia harus membebaskan secara terbuka. Bukan saya beli 50.000 per meter. Ini pemaksaan. Oke, satu lagi Pak Jenderal. Sama-sama kita lihat surat SK-nya tadi ya, dari Komite Percepatan itu dari 1.755 hektar itu antara lain untuk ada hutan mangrove, taman bineka, hutan mangrove, ada sirkuit internasional, ada apa zoo gitu ya, dan tidak ada untuk perumahan di situ. Saya nggak ada untuk perumahannya. Nah sekarang kenapa dia bangun mall, bangun rumah, bangun apartemen gitu loh. Sementara yang ditunjuk tadi kita belum pernah mendengar itu sirkuit internasional belum dibangun. Ya kan? Itu apa namanya hutan mangrove bagaimana pengelolaannya? Ada taman safarinya seperti apa? Enggak pernah disentuh, yang disentuh bagian komersialnya semua. Padahal itu peruntukannya jelas-jelas itu disebut untuk untuk pariwisata. Lalu itu menurut saya itu tanggung jawab pemerintah yang memberi izin. Yang memberi izin. Harusnya pemerintah yang memberi izin. Ini buat ini dikerjakan tidak. Buat saya sebagai rakyat, kalau dia ngambil lahan rakyat, belilah dengan harga yang normal, bukan merampas. Itu yang menjadi prioritas saya. Prioritas kegiatan saya. Karena ini penjoliman, rakyat nangis. Oh ya, soal ngomong soal penjoliman kemarin gimana? Ada katanya sungai diuruk apa segala macam pripun? Saya kemarin hari Minggu mendatangi 2 desa. Satu di Desa Lontar, Kecamatan Kemiri, saya ketemu dengan bekas kepala desa. Dia katakan, Pak, daerah sini
daerah sini nih sebagian besar sudah dibeli. Bahkan ada yang sudah sejak 2 tahun yang lalu. Oh, dibebaskan. Terutama tepi pantai dan sawah-sawah. Jadi rakyat itu katanya tinggal punya tapak rumah ini aja. Oh, tinggal rumah itu aja ya? Ya, iyalah tapak rumah dengan halamannya sedikit. Paling berapa meter tuh kira-kira? Paling-paling 500 meter per keluarga. Sudah bahkan ada yang 100 meter cuman. Nah, ini kan sadis. Saya tanya kenapa kok mau? Kenapa kok mau begitu? Ya, diintimidasi. Dia katakan ada preman. Kepala desa juga. Intimidasinya gimana bentuknya Pak Jura? Untuk pembangunan. Rakyat harus jual. Datang ke rumah-rumah ya? Iya, datang ke rumah-rumah. Untuk pembangunan. Jadi lahan akan dibeli oleh pengembang. Katanya untuk perubahan. Tapi berubah dari hidup wajar menjadi kere gitu. Jadi kere ya? Menjadi kere gitu. Itu mereka nggak lapor ke aparat atau ke polisi pribadi? Nah, saya tanya kepada rakyat, kau lapor nggak sama, Anda lapor nggak sama kepala desa? Lapor. Apa kata kepala desa? Kita harus menerima ini demi perubahan katanya. Saya bilang perubahan apa? Lahan mau dibeli paksa. Kecuali lahan kamu itu dibeli dengan harga wajar bisa beli tempat lain. Ini habis. Satu itu. Sebelum kamu juga itu sekarang ini ada yang tanah-tanah yang sudah dibeli diuruk. Ya. Dampaknya tanah sebelah jadi kolam. Jadi kolam. Kampung banjir. Ini di desa Lontar dan di desa Muncung saya ketemu. Iya. Kan biadab. Ya, teman-teman sekalian, pada waktu saya kunjungan mendampingi saya Didu, kalau nggak salah waktu itu kunjungan dengan Pak Narko dan kawan-kawan juga, itu kita temukan memang rumah-rumah yang sudah diuruk sekitarnya sehingga dia cuma disisakan jalan untuk turun ke rumahnya. Jadi kira-kira tinggal atapnya itu kira-kira 1 meter dari tanah itu, dan begitu saya masuk itu sudah jadi kubangan. Di dalam rumah itu jadi kubangan kayak empang karena air nggak kemana-mana. Dan itu kan zalim sekali ya. Itu banyak. Nah, kemudian kemarin saya ke satu desa Muncung saya katakan. Kecamatan Kronjo. Ada satu sungai, Sungai Kronjo lah. Sungai Muncung. Sungai Muncung. Diuruk. Dampaknya diuruk ya? Sungai diuruk dan ya bongkar lagi lah kalau mengganggu. Gimana bongkar Pak, udah ribuan truk. Yang jelas dampaknya sungai itu diuruk. Dia mengairi sawah dengan tambak. Habis itu tambak dengan dengan sawah. Dan diperkirakan kalau hujan deras pasti banjir. Banjir kampung itu. Sekarang saya mau tanya, siapa yang mengizinkan perusahaan itu nguruk sungai? Saya tanya juga, udah lapor kepala desa? Sudah. Terus? Kepala desa bilang, terimalah biaya perubahan. Terima, itu bagian dari perubahan. Nah, terus saya dapat informasi. Kok saya berkata, polisi juga gini. Saya katakan pada rakyat itulah pengkhianat rakyat, saya bilang. Kepala desa dan polisi yang tidak melindungi kepentingan rakyat. Sebagai aparat negara dengan berpikir kepentingan ini. Tapi dia tidak. Dia cenderung mendukung kepentingan pengembang ragus karena dapat bagian. Setelah itu berapa per meter saya dapat gini, terus dia begini. Betul Pak, kata dia. Kepala desa itu setiap ada transaksi jual beli tanah, ya, dia dapat komisi Rp2.000 per meter. Sampai Rp2.000 per meter. Jadi hitung aja lah kalau kira-kira itu kalau dia ada orang jual tanah lah, siapa yang nggak ya kenal di desa itu dapat duit. Ya kira-kira kalau 1 hektar 10.000 dia dapat 200 juta. Tapi kalau kepala desa ini sendiri yang menginisiasi, yang mengupayakan jual ke ASG, dia dapat tambahan 5.000 lagi. Jadi kepala desa bisa dapat 7.000 per meter. Berarti kira-kira 1 hektar dia bisa mempengaruhi orang jual 1 hektar, dia dapat 700 juta. Sumbernya saya dapat yang ngomong begitu. Itu nggak rahasia Pak. Gila. Dan dia ada ngomong juga. Itu cuma kepala desa doang. Yang enggak lah Pak. Ya polisi mungkin ada dapat juga. Tapi dia nggak tahu berapa. Itu Babinsa juga kalau jual tuh. Katanya dia dapat juga kan.
saya tidak tahu. Tapi kalau kepala desa dia dapat. Makanya kalau kemarin saya dilaporin sama seorang wakil kepala desa, karena seorang kepala desa yang namanya Mas Kota, ya karena dengan langkah-langkah yang dilakukan Saya Didu membuat komisi berada ya, nah, ya. kurang. Iya. Itu saya lihat. Oke. Saya jadi pada kesempatan ini mungkin yang perlu saya katakan, PSN cuma 1.755, kenapa dia bisa keluar? Apa dasarnya? Iya. Kemudian ada satu lagi, banyak yang baru dikasih DP, tapi tanahnya sudah diuruk. Diuruk ya, total semuanya ya? Iya, diuruk. Saya cuma tanya begini, pemerintah daerah, terutama di situ kepala desa, camat, itu kan cuma sebentar ya. Iya. Sungai diuruk, saluran irigasi ditutup. Iya. Kok diem saja? Jadi teman-teman sekalian, saya Didu pernah bicara soal aset-aset negara yang dirampas. Aset negara itu seperti tadi sungai. Sungai itu bukan punya Pemda tapi negara. Saluran irigasi. Laut, saluran irigasi, lalu pantai segala macam itu, yang menurut perkiraan saya Didu itu luasnya bisa mencapai 10.000 hektar. Iya. Aset negara itu. Iya, aset negara. Maka saya Didu bertanya itu izinnya dari mana? Kok bisa diuruk atau dirampas, diambil alih? Kalau itu harus dibayar. Kalau dibayar uangnya siapa yang menerima? Berapa besar dan uangnya siapa yang menerima? Karena kalau dihitung 1 meter ya 1 juta rupiah saja secara normal, maka itu sudah ada 100 juta atau 1 triliun. 10.000 hektar 1 triliun itu. Dan ini sebuah perbuatan melanggar hukum yang luar biasa. Nah sekarang Pak Narto sebagai penutup, dengan situasi seperti ini di lapangan aparat desa yang harusnya mengayomi, melindungi, membantu warganya, dan polisi yang seharusnya juga bersama dan netral. Rakyat, netral. Tapi kok cenderung membela rakyat, membela ini. Justru kok malah seperti itu. Saya waktu mendampingi saya Didu ngobrol dengan, ada sudah saya posting di podcast saya. Itu ada warga yang mengatakan gimana kita melawan Pak, kita menolak saja malamnya didatangi oleh polsek, disebut polsek. Iya. Saya ketakutan Pak sampai kencing-kencing di celana Pak gitu. Nah ini kan nggak boleh dibiarkan terus berlangsung. Ada solusinya nggak, gimana baiknya? Solusinya kalau menurut saya, karena kita tidak bisa lagi bergantung kepada aparat negara, ya, yang ada di tempat, yang ada di tempat itu kepala desa, sampai camat. Polisi dari Babin Kaptibmas sampai ke polsek, terus ada tentara, nggak bisa gitu. Ya polisi harus ngambil, rakyatnya harus atur negeri atau kampungnya sendiri, hak dia. Caranya gimana Pak? Caranya katakan gitu. Paling tidak rakyat itu harus tahu aturan. Bangkit melawan ya. Tahu aturan. Harus tahu aturan. Aturannya saya katakan tadi, PSN cuma 1755. Oke. Bagus. Biar dia ngomong. Yang kedua, rakyat harus bersatu. Ya. Yang ketiga, rakyat harus berani. Berani menjaga haknya kan. Paling nggak begini teman-teman sekalian, kalau ada yang datang ke rumah rakyat, ngukur-ngukur, maksa-maksa segala macam, tanyain aja batas PSN itu sampai mana. Iya, betul. Kalau 1.755 hektar itu cukup sampai Kecamatan Kosambi. Iya. Kosambi saja. Telunaga Kecamatan Kosambi. Kalau di sini ini udah jauh, berarti ini bukan PSN lagi. Jangan ngaku-ngaku PSN gitu ya. Ya, itu kalau mau beli harga normal. Saya mau 2 juta, 5 juta per meter. Mau bayar nggak? Kalau nggak jual, kalau nggak mau saya jual, jangan pasang. Ya. Jadi menurut saya, kalau sudah area itu di luar areanya PSN, itu berlaku jual beli umum. Ya. Saya tadi katakan, saya pernah kerja di perkebunan dan di tambang. Kalau mau dapat izin lokasi, wah ini ada rakyat, ini punya rakyat, kita bebaskan. Dan kita harus nego, dan kita harus nurut dengan harga pasaran. Ini bukan seperti itu. Kalau dari pemerintah, kalau dari pemerintah lokal nggak bisa harapan, ada nggak kita berharap kepada mungkin bupati, gubernur, bahkan presidennya gimana baiknya? Ini kan harus dari pusat. Kalau aduan kan levelnya udah level pusat ini. Dari seorang Prabowo Fakta yang saya lihat, presiden. fakta yang saya lihat sampai tingkat gubernur tidak ada yang turun tangan. Nggak peduli, saya tanya sama rakyat. Jadi dari kepala desa, camat, bupati, gubernur itu kan dekat. Ya saya berharap tuh sampai tingkat pemerintahan pusat, presiden. Iya. Presiden dan menterinya yang menetapkan sebagai PSN.
Dia menteri yang mengeluarkan surat keputusan kok. Iya. Jadi Mutlak itu. Oke. Sekarang yang bagusnya adalah bahwa perlawanan udah mulai tampak dari masyarakat. Ya, mulai tahu. Ya, Jadi sekarang ini intimidasi yang mau jawaban rakyat jadi takut, menyebabkan mereka jadi sewenang-wenang. Ya. Ada preman yang untuk menggunakan intimidasi. Kalau ada ribut, polisi turun cenderung arahnya membela pengembang. Iya, monggo. Ya. Oke, teman-teman, saya kira yang disampaikan Pak Jenderal Sunarko cukup clear ya, bahwa di sana terjadi kezaliman terus-menerus yang difasilitasi bahkan di backup oleh aparat dan kepolisian ya. Ya, dan preman juga. Begitu mungkin rakyat. juga TNI, cuma nggak ketemu saja. Karena di situ ada TNI. Kalaupun dia tidak terlibat berarti melakukan pembiaran. Pembiaran minimal. Saya ini bekas tentara kok. Iya. Paling nggak level koramil sana ya. Iya, kan mengingatkan kau jangan paksa rakyat bilang. Iya. Begitu kan. Nah, kalau saya diminta lagi waktu ini sebelum ini, saya aja mengimbau kepada pengembang ini. Ya. Dan semua begundalnya sudah dikendalikan oleh pengembang ini. Itu rakyat saudaramu orang miskin. Ya. Sekali lagi, yang punya lahan tuh rakyat saudaramu orang miskin. Kalau kau mau kaya, kalau kau mau berupaya, janganlah kau kaya dah hasil merampas hartanya orang miskin itu. Ya, itu kepada pengembang saya bilang, kamu mau kaya mau apa, mau kurang kaya silahkan ambil dengan yang wajar manusiawi. Bukan pingin kaya, makan hartanya orang miskin. Dan kepada aparat yang ada di situ, itu saudaramu. Kau rasakan kalau saudaramu yang dijolimin seperti itu. Dan kepada pemerintah di atasnya, kendalikanlah bawahannya itu. Enggak seperti itu. Ya. Itulah yang saya harapkan. Penindasan itu terjadi enggak sampai 100 km dari Istana Presiden. Dari Monas ya. Ya. Gimana kalau di Kalimantan, di Papua? Saya dengar juga. Gitu ya? Saya dengar juga di Kalimantan segala macam terjadi. Aduh, gila. Saya ada catatannya itu. Tapi udah ada yang lainnya. Oke, teman-teman sekalian, obrolan dengan Mayor Jenderal Sunarko, mantan Danjen Kopassus yang turun langsung ke lapangan semakin membuka mata kita bahwa terjadi kezaliman yang luar biasa. Satu hal yang seperti sering secara salah dituduhkan orang, Said Didu dan siapapun yang berteriak soal PSN ini dianggap anti pembangunan. Tidak, kita tidak anti pembangunan, yang kita adalah kezaliman ya. Kezalimannya. Kalau mau membangun monggo, mau PSN mau POASan segala macam apapun namanya monggo, jangan sengsarakan rakyat, jangan zalimi rakyat. Mereka punya tambak, hidup dari tambak. Mereka punya sawah, hidup dari sawah. Lalu sawahnya diuruk, tambaknya diuruk, mau dari mana? Hidup lagi. Terus rumahnya digusur. Rumahnya digusur. Dapat 50.000, mau beli tanah di mana? Iya. Ya kan? Saya waktu kira-kira 6 bulan lalu datang ke sana, orang narasumber saya mengatakan sudah tampil juga di podcast saya. Itu ada orang 2-3 tahun lalu beli lahan harganya 200-300 ribu. 2-3 tahun yang lalu 200-300 ribu. Nah tiba-tiba di daerah mana tanah yang harganya jadi turun? Dari 300 ribu menjadi 50 ribu itu di mana kalau bukan di PSN-nya PIK 2 itu ya. Jadi begitu kezaliman luar biasa. Dan akhirnya mau tidak mau Prabowo Subianto harus bertanggung jawab, harus berikan perhatian yang memadai bahwa rakyatnya sedang dizalimi. Dan seperti ulang-ulang saya Didu bahwa Prabowo Subianto menyatakan bersedia mati demi kebenaran dan keadilannya. Ya, kebenaran, keadilan, kejujuran. Seorang presiden nggak perlu mati seperti itu, nggak perlu mati karena dia punya kekuasaan, punya sarana, punya aparat untuk masih banyak anak buahnya dan rakyatnya mau mati duluan di depan dia. Kalau beliau memang jenderal, tapi kan sudah tidak punya apa-apa, bisa jadi tidak berharap, tapi bisa jadi mati di lokasi karena ada segala macam kemungkinan. Tapi kalau presiden nggak perlu dan sangat tidak perlu karena dia punya kekuasaan. Oke, akhirnya kita tetap bermohon pada Allah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Ini salah kita juga. Jadi kepilih pemimpin seperti itu kan. Walaupun kita nggak nyoblos, tapi salah. Saya nggak milih kok, saya nggak salah. Dan juga kita mohon pada Allah supaya membantu kita menyelamatkan Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Saya Dimulyadi untuk FNN untuk Indonesia lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Siap. Top. Bingung.